Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini akan dibahas mengenai materi cloud computing. Cloud computing merupakan terobosan terbaru di era digital dan teknologi informasi. Cloud computing juga istilah yang sering didengar oleh kebanyakan masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui definisi dan jenis layanan serta pertimbangan apa yang harus dilakukan jika ingin beralih menggunakan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih jauh mengenai cloud computing, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Cloud computing atau komputasi awan adalah tempat penyimpanan dan mengolah data secara online atau virtual. Pengguna dari cloud computing sendiri tidak perlu repot untuk membuat atau menyiapkan platform-platform untuk menggunakan cloud computing. Karena cloud computing sudah tersedia baik yang gratis, free for use, maupun yang berbayar. Perbedaan dari cloud computing gratis dan berbayar terletak pada fitur-fitur yang dapat digunakan lebih lengkap dan banyak jika dibandingkan dengan yang gratis. Cara kerja sistem cloud computing memungkinkan untuk mengolah proses komputerisasi, menjalankan aplikasi, serta menyimpan dan mengolah data secara virtual. Dalam proses tersebut dapat dilakukan asalkan pengguna dapat terhubung dengan jaringan internet yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Setelah itu, semua data dan informasi yang dimiliki akan tersimpan dalam satu server terpusat. Pada perusahaan maupun organisasi besar, pengaruh cloud computing untuk memudahkan dalam berinteraksi dari satu komputer dengan komputer lainnya tanpa memakan banyak biaya. Cloud computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat meminimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa disadari sehari-hari, kita telah bertukar informasi dan data menggunakan cloud computing. Sebab dengan menggunakan cloud computing, para pengguna akan mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaannya. Pengguna cloud computing juga tidak perlu menyiapkan storage lagi seperti hard disk eksternal dalam menyimpan data, sebab cloud telah menyiapkan storage yang dapat disesuaikan kapasitasnya sesuai kebutuhan. Selain itu, storage yang dimiliki oleh cloud juga beroperasi secara online, sehingga pengambilan data-data yang sudah disimpan lebih mudah aksesnya. Cloud computing memiliki beberapa layanan berbeda, dengan tujuan untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jenis layanan cloud computing yang sering digunakan oleh pengguna ada 3. Berikut adalah layanan-layanan pada cloud yang biasanya digunakan oleh provider penyedia jasa cloud computing. Yang pertama, Infrastructure as a Service or IaaS. IaaS merupakan layanan yang disediakan oleh cloud untuk digunakan oleh pengguna atau penyewa dalam menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS. PaaS merupakan layanan dari cloud dengan menyediakan beberapa platform siap pakai kepada para pengguna atau penyewa. Yang ketiga, Software as a Service atau SaaS. SaaS merupakan layanan dari cloud yang memberikan kemudahan kepada pengguna dengan cara berlangganan agar dapat maksimal dalam memanfaatkan sumber daya perangkat lunaknya. Dengan cara berlangganan, para pengguna dapat langsung menggunakan setiap fitur yang telah disediakan. Ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh perusahaan jika ingin beralih untuk menggunakan cloud computing. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama sebelum beralih ke cloud computing. Yang pertama, ketersediaan dan kecepatan internet harus stabil. Yang kedua, kontak jaminan tingkat pelayanan atau Service Level Agreement or SLA dengan perusahaan. Yang ketiga, komitmen dan kesungguhan pelayanan penyedia jasa. Yang keempat, pengalaman oleh penyedia jasa khususnya di bidang cloud computing. Yang kelima, sesuai permintaan layanan yang dilakukan mandiri. Yang keenam, terjadinya komputer server yang down. Yang ketujuh, keamanan dan privasi yang harus dioptimalkan. Yang kedelapan, lokasi data dan ketetapan hukum. Yang kesembilan, backup atau cadangan data dari DRP. Yang 10, biaya yang akan dikeluarkan. Dengan adanya cloud computing saat ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan secara perlahan jumlah komputer serta beberapa jumlah perangkat infrastruktur yang melekat.
Perusahaan juga dapat mengurangi angka anggaran tentang pemeliharaan server dan pembelian aplikasi yang mahal dengan mengganti metode, yaitu penyewaan IT yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Demikian pembahasan mengenai cloud computing. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.